Demikian juga saudara-saudari kami yang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada, kami sampaikan selamat pagi, salam, dan terimalah salam persekutuan Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, puji Tuhan saudara, kita mendapatkan kesempatan seperti ini. Ini tentu adalah hal yang sangat luar biasa buat kita. Mari bersama-sama kita memperhatikan, kita buka dalam dalam Kisah Rasul, maksud saya Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal 1, Bapak Ibu ya. Mari kita bersama-sama kita membaca ayat yang ke-6 dan seterusnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, terus Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, puji Tuhan. Jadi ibadah kita, saudara, berdasarkan dari ayat ini, Kisah Rasul tentang pekerjaan Roh Kudus yang ditulis oleh Dr. Lukas. Jadi Dr. Lukas itu menulis surat Kisah Rasul dan juga menulis Injil Lukas. Puji Tuhan. Begitu saudara-saudara ya. Dan di ayat 11 itulah tema kita. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Itu dua malaikat yang mengiringi Tuhan waktu naik ke surga. Dia mengatakan demikian, bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali. Itu tema kita. Yesus akan datang kembali. Ya, puji Tuhan. Dan kita tahu saudara, kalau dia datang kembali itu yang pasti dia adalah sebagai raja di atas segala raja, sebab dia adalah raja. Kita baca dulu 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-16. 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Iya, puji Tuhan. Jadi kalau dia datang kembali, saudara, dia akan sebagai Raja. Banyak ayat yang mengatakan demikian. Di dalam Matius pasal 25 juga, saudara, dalam perikop yang ketiga, Raja itu pada saat datang, Raja itu mengatakan kepada yang di sebelah kanan, terimalah kerajaan. Raja itu mengatakan terimalah kerajaan. Puji Tuhan, haleluya. Dan penjahat juga yang ada di sebelah Yesus disalibkan, kan ada dua penjahat yang disalibkan. Salah satunya mengatakan, penjahat itu mengatakan, Tuhan, ingatlah saya pada saat engkau datang sebagai Raja. Jadi Yesus diakui sebagai Raja. Coba di Matius 16 ayat 28. Matius 16 ayat 28. Matius 16. Silakan. Matius 16 ayat 28. Matius 16 ayat yang ke-28. Ya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Puji Tuhan. Begitu saudara-saudara. Memang saudara, hal ini itu berbicara kerajaan surga yang kita rindukan ke depan. Yang berbicara tentang keakanan yang akan datang. Hai orang Galilea, kenapa kamu menatap ke langit? Dia yang terangkat ke surga, dia akan datang kembali. Ini merupakan nubuatan yang belum terjadi, dan kita sedang menantikan ini. Puji Tuhan. Namun bagaimanapun juga berbicara tentang kerajaan, bukan hanya Yesus yang akan datang. Yang akan datang nanti, saudara-saudara, merupakan satu kesempurnaan yang memang bukti dari semua nubuatan. Tetapi saudara, Yesus sendiri pada waktu dia datang ke dunia, bahkan dia mengajarkan bahwa kerajaan surga harus datang di dunia. Datanglah kerajaanmu. Dalam Matius pasal 22, Matius 22 ayat 28, Matius 22 ayat yang ke-28, apa dikatakan di situ? Matius 22 ayat yang ke-28. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Matius 12 ayat 28. Tadi? 22. Ya, Matius 12 ayat 28. Ayat yang ke-28. Ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Iya, ini berbicara yang kekinian, yang saat ini. Artinya saat itu sampai pada zaman kita. Yesus mengatakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Pelayanan Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasal 3, saudara, dia juga mengatakan, mengacu kepada Yesus yang sebagai raja. Bertobatlah kamu dan berikan dirimu dibaptis karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Matius pasal 4. Ini yang kekinian. Silakan kita baca dulu di Matius pasal keempat ayat 14. Matius 4 ayat yang ke-14. Supaya genaplah firman yang disampaikan. Ayat 17, ayat 17. Ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, pasal 3 ayat 2. Pasal yang ketiga ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu kata Yohanes di ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan pelayanan seperti itu, saudara, dilanjutkan sendiri oleh Yesus di pasal 4 ayat 17 tadi. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Cukup aja dulu. Puji Tuhan. Dan itu juga dibuktikan ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Pada waktu Yesus dibaptiskan, diakui, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus. Dan juga waktu di Gunung Pemuliaan, dia juga dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Apa yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis di ayat 2 dan ayat 17 di pasal 4, saudara, itu sama, begitu ya. Itu sama, tetapi beda. Kalau Yohanes itu menubuatkan tentang Yesus yang datang. Tapi kalau Yesus sendiri sebetulnya dia menyatakan kerajaan Allah sudah dekat, itu berarti menyatakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dia adalah raja. Dia adalah kerajaan itu sendiri. Makanya tadi disebutkan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, itu sudah dibuktikan oleh Yesus, sudah dinyatakan. Berarti kerajaan Allah itu datang. Siapa yang datang? Ya aku ini. Jadi Yesus itu adalah raja. Dia juga adalah berbicara tentang kerajaan. Dia adalah orangnya. Puji Tuhan. Haleluya.
Kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kerajaan Allah datang kepadamu. Puji Tuhan, saudara-saudara, tentang bicara kerajaan Allah, itu juga berbicara tentang rajanya, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kekinian kita, yang akan datang, raja di atas segala raja akan datang kembali. Namun bagaimanapun juga kita juga harus memikirkan apa yang sekarang ini. Atau paling tidak, saudara, tadi sudah disebutkan begini, selama 40 hari dia menampakkan tubuh kebangkitan dengan berbagai cara. Selama 40 hari dia menampakkan bahwa dia hidup, bahwa dia bangkit, dia bahwa hidup. Tetapi sekaligus dia berbicara tentang kerajaan surga. Kisah Rasul 1, Kisah Rasul pasal 1, mari kita dapatkan. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat 3. Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebelum dia naik ke surga, 40 hari menampakkan tubuh kebangkitan. Sekaligus juga dalam terjemahan lain disebutkan, saudara, Yesus berbicara bagaimana caranya menjadi warga kerajaan surga. Berbicara pengajaran tentang kerajaan surga. Sebelum dia naik ke surga, pesan-pesan ini penting. Apalagi memang dia sendiri sudah datang ke dunia untuk mewujudkan bahwa dia adalah kerajaan surga. Dan kerajaan surga sedang masuk ke dunia. Puji Tuhan. Dan istilah lain, saudara, Yesus yang juga adalah kerajaan surga. Puji Tuhan. Kita baca dulu dalam 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. 1 Korintus pasal yang keempat. Puji Tuhan. Kita membaca ayat 20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri hanya perkataan, tapi dari kuasa. Ya, Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Tapi kita tahu Yesus bukan hanya berbicara tentang kerajaan surga. Sebab kerajaan surga pastinya cirinya itu adalah kuasa. Jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, kerajaan Allah itu sudah datang. Artinya aku ini loh, kerajaan Allah sudah datang. Terimalah aku sebagai raja di atas segala raja. Yesus mengatakan itu, saudara. Kalau aku mengusir setan, sebab dia dituduh, dia mengusir setan dengan pemimpin setan itu sendiri, itulah yang namanya Baalzebul. Ada orang bisu, ada orang tuli, itu semua datangnya dari setan. Bisu, tuli, sakit, timpang, menderita, menangis, kematian, saudara-saudara, itu semua dinyatakan oleh kerajaan surga. Dinyatakan oleh Yesus sebagai raja di atas segala raja. Sepertinya saudara, kerajaan surga datang ke dunia, saudara-saudara, menerobos masuk rumah orang kuat. Rumah orang kuat itu, saudara, dia menguasai orang yang ada di dalamnya, barang-barang yang ada di dalamnya, atau harta yang mulia yang ada di dalamnya, harta yang berharga yang ada di dalamnya. Itu direbut oleh kerajaan surga. Siapa yang direbut? Maksudnya jiwa-jiwa yang direbut. Itu sebabnya, saudara, kita bukan hanya membicarakan tentang kerajaan surga, bukan hanya bisa ngomong tentang kerajaan surga. Kita harus tahu kerajaan surga bukan hanya terdiri perkataan, tapi kerajaan surga itu terdiri dari kuasa. Kalau dalam Matius 12 ayat 28 tadi sudah jelas disebutkan, kalau aku mengusirnya dengan kuasa roh Allah. Puji Tuhan. Dan di sana memang disebutkan, saudara, kerajaan surga itu datang ke dunia. Sama juga yang disebutkan oleh suratan Yohanes, aku datang memang untuk meniadakan pekerjaan iblis. Iblis itu yang membuat menderita. Iblis itu yang membuat lumpuh.
Iblis itu yang membuat orang sakit, bungkuk, dan seterusnya. Sejak Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, sejak Yesus datang kerajaannya pun juga itulah yang datang. Orang sakit disembuhkan, orang timpang berjalan dengan baik, saudara-saudara ya. Orang pendarahan disembuhkan oleh Tuhan. Begitu, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan, kuasa setan dihancurkan, belenggu-belenggu setan dibebaskan oleh Tuhan. Manusia yang dibelenggu oleh setan dibebaskan oleh Tuhan. Banyak mujizat dan mujizat. Dan itu memang tanda dari kerajaan surga. Kenapa Tuhan melakukan itu? Nah, memang itu cirinya, saudara. Sebab dia datang ke dunia untuk mengasihi orang banyak ini. Dan orang banyak itu dikuasai oleh iblis, semua orang berdosa. Itu sebabnya ada istilah lain mengatakan pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis. Itu sebabnya Yesus datang. Aku datang untuk meniadakan pekerjaan iblis. Itu sebabnya kalau dia berbicara kerajaan surga, dia harus mewujudkan kuasanya dan memang berkuasa. Dan kita diperkenalkan memang kuasa itu sudah ada di tanganku, sudah diserahkan kepadaku. Mari kita baca Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28. Matius pasal yang ke-28 dan kita baca saudara-saudara ya. Haleluya. Mari kita baca ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-17. Ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Terus? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Cukup Kudus." saja. Yesus mendekat pada mereka dan berkata, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Puji Tuhan. Di bumi sudah dinyatakan oleh Yesus. Dan kenyataan yang paling luar biasa itulah dirinya yang mati telah membuktikan bahwa dia hidup. Dia dibangkitkan, dia hidup. Belum lagi mujizat yang lain. Puji Tuhan, itu berbicara tentang kuasa. Itu sebabnya saudara kalau selama 40 hari dia menampakkan diri sebagai pribadi yang hidup. Sebagai pribadi yang menyatakan bahwa dia telah bangkit. Tapi sekaligus dia juga mengajar tentang kerajaan surga. Memberitakan tentang kerajaan surga, berbicara tentang kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, oleh sebagian murid-murid orang-orang Yahudi juga mengatakan, maukah Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Dan Tuhan mengatakan, kamu tidak perlu tahu itu. Yang penting, kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu. Begitu saudara-saudara ya. Masa raja kita kuasa kita enggak? Padahal memang Tuhan sengaja kuasa yang dari surga itu juga diberikan kepada kita. Sebetulnya orang Kristen tidak harus menjadi lemah. Orang Kristen seharusnya menjadi menang. Amin. Bahkan lebih dari pemenang sebab ada kuasa yang diberikan. Yesus mengajarkan saudara-saudara dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 tentang doa, memang tentang doa, tapi Yesus mengatakan Bapa yang baik di surga akan memberikan engkau Roh Kudus bagi yang minta, kalau enggak. Tapi kita harus mengerti saudara, kalau kita adalah warga kerajaan surga tanpa ada kuasa mau jadi apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah imam-imam yang berkerajaan. Imam-imam dan raja. Imam-imam itu melayani, raja itu tanda kemenangan. Jadi kalau orang Kristen, saudara-saudara, dia hanya mengakui bahwa Yesus itu berkuasa. Apakah kita tidak tahu bahwa kita juga diberikan kuasa oleh Roh Kudus?
Dan biarlah pagi hari ini juga Roh Kudus membuka pikiran kita untuk saudara mengerti, memahami hal ini, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 juga, setelah Tuhan mengatakan 40 hari tadi, mengatakan tentang kerajaan surga, berbicara tentang kerajaan surga, lalu mereka makan bersama. Lalu Tuhan mengatakan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, dan tunggu saja di Yerusalem, nanti kamu akan mendapatkan kuasa. Seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Tapi sebentar lagi, beberapa hari lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang harus dipahami. Berbicara tentang kerajaan surga itu juga harus mengerti tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penghibur. Roh Kudus itu roh penolong. Roh Kudus itu adalah roh kuasa. Jangan sampai tidak. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sesuai dengan hari ini tentang kenaikan Yesus. Dan memang yang paling banyak diingat, saudara, Yesus naik ke surga, bukti kemenangan. Tetapi pada waktu dia naik, saudara, malaikat-malaikat itu mengingatkan, dia akan datang kembali. Dia akan datang. Tapi sebelum Yesus datang, kan Roh Kudus lebih dulu yang datang. Kan begitu. Kamu akan menjadi saksi dan kamu akan terima kuasa. Datang lebih dulu Roh Kudus. Dan itu datanya persis pada hari yang ke-50. Hari Pentakosta. Iya kan? Hari yang ke-50. Jadi Roh Kudus itu yang terlebih dulu datang. Ucapan Yesus, ucapan para nabi, ucapan dari kitab-kitab dalam perjanjian lama sudah terwujudkan. Puji Tuhan, Yesus, Roh Kudus datang lebih dulu, baru Roh Kudus berkarya dalam kita. Tuhan Yesus yang tadinya bekerja di dunia, saudara, menyerang kerajaan orang kuat, tapi Yesus adalah mempunyai kerajaan yang jauh lebih kuat. Dia menerobos masuk rumah orang kuat, kerajaan orang kuat itu. Dan di sana merebut barang yang berharga, artinya jiwa-jiwa direbut oleh Tuhan untuk selamat masuk kerajaan surga. Itu pekerjaan Yesus di dunia. Tetapi setelah Yesus naik, kan saudara yang diutus oleh Tuhan. Amin. Bujurlah. Kan kita yang disuruh. Dalam Markus pasal 16, siapa yang percaya dan dibaptiskan, pengertiannya bukan hanya baptis air, selam, tapi pengertiannya harus baptis Roh Kudus. Dan inilah tanda orang percaya. Satu, apa? Tandanya orang percaya itu apa? Kalau ngusir setan itu dari kuasa dunia, dari kuasa kita, dari kuasa siapa? Tidak. Itu dari kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Markus 16, silakan. Haleluya. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, siapa yang tidak percaya ya tidak mungkin dibaptis. Tapi siapa yang percaya dan dibaptis. Kita mengenal, saudara, baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan darah. Terus ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Iya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Iya. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ulang lagi ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Cukup. Kita mengacu kepada Yesus sebagai Raja. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh
Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dan di sini juga ada janji, ini tanda orang percaya yang pertama mengusir setan atas nama Tuhan. Tentu harus pakai kuasa. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Kita adalah warga kerajaan surga, amin. Tapi harus penuh Roh Kudus. Harus ada baptisan Roh Kudus. Sebab kita akan mewujudkan. Untuk pengusiran setan, setan yang membuat manusia menderita sudah dikerjakan oleh Yesus. Pada saat Yesus naik, saudara, secara pasti saudara yang diutus oleh Tuhan. Sebab setiap orang percaya, bukan disebutkan begini, tanda-tanda ini menyertai para penatua dan pendeta, kan enggak? Tanda-tanda ini menyertai orang. Siapa orang percaya di sini? Coba angkat tangan, siapa yang percaya? Loh, kok banyak? Ya. Puji Tuhan. Pernah ngusir setan enggak? Pergi kamu, pergi. Kalau kamu enggak pergi, aku yang pergi. Jangan gitu, saudara, kita perlu kuasa. Ada kuasa yang dari Tuhan. Ini perjuangan kita di sana sekarang. Perjuangan kita sungguh-sungguh harus terima kuasa Roh Kudus. Saya dulu awal-awal, saudara, untuk mengerti pengajaran itu, saudara, saya mengikuti di gereja istri saya itu, di GPT dulu. Itu kalau setelah kenaikan Tuhan itu pasti doa puasa 10 hari. Sebab hari yang ke-10, hari yang ke-50 itu kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan disitulah kita berdoa. Selama 10 hari berdoa. Itu kebiasaan dari orang GPDI biasanya. Sudah memang begitu. Jadi dia puasa 10 hari. Puji Tuhan. Lalu berangkat ke sana kemari, saya pernah diajak oleh pendetanya. Dia nyanyi, saudara, kalau ada orang yang akan disembuhkan, Injil yang heran. Terus, selamatkan saya dari segala. Terus keras sedikit. Injil. Beritakan kerajaan, beritakan Injil kerajaan. Sebab Yesus juga mengatakan, saudara, sebelum aku datang Injil kerajaan surga harus diberitakan. Loh, siapa yang memberitakan? Yang memberitakan kerajaan surga, Injil kerajaan tentang kuasa, ya kita, saudara-saudara. Tapi ada yang kalau persembahan itu, Tuhan, biarlah persembahan ini untuk melebarkan kerajaan surga. Bukan persembahan yang melebarkan kerajaan surga. Yang melebarkan kerajaan surga itu adalah Roh Kudus. Loh, bagaimana saudara melebarkan kerajaan surga? Persembahannya itu 25.000. Bikin gang di APP aja belum selesai. Apa pelebaran kerajaan surga? Ya, itu sebabnya kita berusaha, kita berjuang. Kita berjuang. Puji Tuhan. Mari kita baca, saudara, untuk mendapatkan Roh Kudus tentunya. Tapi kita baca dulu di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ya. Suratan 2 Petrus pasal yang pertama. Haleluya. Mari kita baca ayat 3. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Ya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Yang berguna. Untuk hidup yang saleh. Untuk hidup yang saleh. Ya. Dia menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Terus? Oleh pengenalan kita akan Dia, ya, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yang pasti Dia menyediakan firman, Dia juga menyediakan Roh Kudus, dan Yesus sendiri berdoa syafaat di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Supaya kita hidup saleh. Terus?
Dengan jalan itu, dengan jalan firman Allah dan Roh Kudus, dan juga dibantu oleh kuasa doa syafaat Yesus. Terus, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, ya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Supaya kita boleh mengambil kodrat ilahi. Dalam kitab Roma disebutkan engkau akan serupa dengan anak tunggal. Engkau akan serupa dengan Yesus Kristus. Kodrat ilahi. Itu sebabnya perlu ada pengajaran firman, perlu ada kekuatan Roh Kudus yang akan membentuk kehidupan kita supaya kita luput dari nafsu duniawi yang penuh dengan kedagingan. Terus, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iya, jadi justru karena itu, karena kita ini diplot oleh Tuhan untuk serupa dengan gambar anaknya, masuk dalam kodrat ilahi dan lepas dari roh duniawi yang membinasakan, yang penuh dengan kedagingan. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh. Orang Kristen harus sungguh-sungguh. Amin. Amin. Sungguh-sungguh ini saudara, kalau tidak ada kekuatan roh dan firman tidak bisa. Terus. Jadi sungguh-sungguh itu dimulai dari iman, harus bertambah-tambah. Terus, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Iya. Jadi begitu saudara-saudara ya. Dasarnya adalah iman. Iman harus ditambah kebajikan, hidup baik. Bisa dilihat oleh orang semua bahwa hidup kita baik, pribadi kita baik, rumah tangga kita baik, ibadahnya juga baik dan lain sebagainya. Dasarnya iman. Jadi kalau kita punya iman tapi juga tidak baik, saudara, tidak jadi kesaksian, begitu ya. Kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan bagaimana kita hidup supaya cerdas menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini. Pengetahuan ditambah dengan penguasaan diri. Belajar hidup bagaimana cara untuk menguasai diri. Dan ini berbicara adalah buah Roh Kudus. Makanya tetap perlu dibaptis Roh Kudus, tapi terus akhirnya hidup dalam Roh Kudus, terus menerus hidup dalam Roh Kudus, bertumbuh terus dalam Roh Kudus, akhirnya kan berbuah. Dan salah satu buahnya yang terakhir di dalam Galatia pasal 5 disebutkan adalah penguasaan diri. Puji Tuhan. Ketekunan. Ditambah lagi ketekunan. Ada 7 saudara ya. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Ketekunan itu saudara bagaimana hidup kita menghadapi banyak-banyak kesusahan. Banyak yang harus kita hadapi. Pergumulan, perjuangan hidup, susah. Puji Tuhan. Susah karena penyakit mungkin, susah karena kekurangan mungkin, susah karena ini dan itu banyak. Tetapi saudara, biarlah kita tekun, berani tetap bertahan dan terus di dalam Tuhan. Dan ketekunan ditambah dengan kesalehan. Kesalehan itu artinya hidup terus menurut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita harus tahu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan kita ketahui dari Alkitab. Alkitab yang dijelaskan oleh orang-orangnya Tuhan. Makanya perlu ibadah untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga akan hidup saleh. Hidup di saleh itu ditambah dengan mengasihi saudara-saudara. Terutama mengasihi saudara-saudara yang seiman. Berbuat baik, mengasihi saudara-saudara seiman, dan seterusnya juga mengasihi semua orang. Paling tinggi itu adalah kasih, mengasihi semua orang. Iman ditambah dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, mengasihi saudara-saudara, mengasihi saudara, dan mengasihi semua orang. Ayat 8,
Ayat 8. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu Kalau semuanya itu ada padamu, terus dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Justru saudara, kalau 7 hal itu kita lakukan, kita akan semakin berlimpah-limpah dan dibuat menjadi giat, semakin mengenal Dia. Pengenalan kita semakin berhasil. Terus 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu artinya imannya ya iman aja, nggak pernah bertambah, nggak pernah diikuti dengan ciri sifat 7 hal yang disebutkan tadi. Mulai dari kebajikan, pengetahuan, saudara-saudara, lalu ketekunan, penguasaan diri, mengasihi saudara dan mengasihi semua orang, itu kan bertambah-tambah namanya. Tapi kalau orang tidak punya itu, mandek hanya iman tok. Itu pun iman yang tidak menyelamatkan. Itu sebabnya kita juga harus membedakan iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak. Iman yang menyelamatkan memang pada saat kita percaya kepada Yesus, percaya pada Yesus, firman Tuhan mengatakan kita selamat. Amin. Iman kepada Yesus kita selamat. Amin. Tetapi kerjakan keselamatan. Menurut Filipi pasal 2. Bukan hanya iman begitu saja tapi tidak mengerjakan keselamatan kan tidak mungkin. Itu sebabnya Petrus mengatakan harus bertambah-tambah. Mulai dari iman, kebajikan, pengetahuan, kesalehan, penguasaan diri, mengasihi saudara dan ketekunan dan seterusnya. Sampai mengasihi semua orang. Itu kalau ada padamu, kamu semakin giat mengenal Yesus. Tapi kalau tidak, lupa ya kamu bahwa kamu sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Tapi bukan hanya itu, Petrus mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu artinya tidak bertambah-tambah, dia buta dan picik. Tolong ayat 9, ayat bahasa lain coba apa itu? Ayat 9 saja. 2 Petrus 1 ayat yang ke-9 dalam bahasa yang disederhanakan. Ya. Tetapi kalau saudara atau saudari seiman tidak memiliki sifat-sifat itu, iya, sepertinya mata rohaninya sudah kabur, iya, dan hampir menjadi buta. Buta, terus? Orang seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-dosanya yang lama sudah dibersihkan ketika dia percaya kepada Kristus. Jadi orang yang tidak bertambah-tambah hidupnya itu, rohaninya tidak bertambah-tambah, mempunyai sifat kebaikan, pengetahuan, penguasaan, ketekunan, kesalehan, kasih akan orang, saudara-saudara seiman, dan mengasihi semua orang. Itu kan sifat-sifat yang baik, dasarnya adalah iman. Tapi kalau tidak punya, kalau tidak bertambah-tambah tentang itu, dia buta dan picik. Sepertinya matanya tertutup. Begini, masuk surga adalah tidak bercacat dan tidak bercela, cemerlang di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau picik, buta, cacat enggak? Silakan ayat 10. Ayat yang ke-10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Iya, terus? Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Iya. Untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal? Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Yesus naik ke surga. Hai orang Galilea, kenapa kamu menengadah ke atas? Dia yang terangkat surga, dia akan datang kembali. Dan datang sebagai raja di atas segala raja. Lalu siapa yang masuk ke sana? Bukan orang buta dan picik. Bukan orang yang tertutup matanya. Sebab Tuhan mengendaki orang yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Mempunyai sifat-sifat tabiat yang baik. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, mengasihi saudara, mengasihi semua orang. Itu kan sifat-sifat yang baik yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi untuk ini, saudara, untuk memiliki sifat tabiat yang baik ini,
mempunyai kebajikan. Ya, coba baca ayat 5, tolong baca ayat dalam HP-mu ya. 2 Petrus 1 ayat yang kelima Ayat dalam 5. bahasa yang disederhanakan. Oleh karena segala pemberian dan janji Allah kepada kita itu, janganlah kita sekedar percaya akan hal-hal yang dijanjikan kepada kita, tetapi marilah kita masing-masing sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan apa yang kita percaya itu. Yang kita percaya iman. Caranya adalah, pertama, hidup dengan baik. Hidup dengan baik, kebajikan. Kedua, tambahkanlah pengetahuanmu tentang hidup yang bijaksana. Yang bijaksana, cerdas. Terus? Ketiga, belajarlah bagaimana cara menguasai diri. Iya, penguasaan diri. Terus? Keempat, belajarlah bagaimana cara bertahan dalam kesusahan. Terus? Kelima, berusahalah semakin hidup sesuai dengan kemauan Allah. Iya, terus? Keenam, belajarlah bagaimana cara mengasihi saudara-saudari seiman. Saudara seiman. Dan ketujuh, hendaklah kita menyatakan kasih kita kepada semua orang melalui perbuatan. Teruskan. Karena kalau semua sifat itu ada pada diri kita masing-masing, dan kalau kita semakin bertumbuh dalam hal-hal itu, Ya. maka kita akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Terus? Berarti kita tidak lagi menjadi pengikut Kristus yang tidak berguna, Ya. atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan kita masing-masing. Terus? Ya. Tetapi kalau saudara atau saudari seiman tidak memiliki sifat-sifat itu, Tidak memiliki sifat-sifat 7 sifat tadi. Terus? sepertinya mata rohaninya sudah kabur dan hampir menjadi buta. Ya. Terus? Orang seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-dosanya yang lama sudah dibersihkan ketika dia percaya kepada Kristus. Ayat 10. Oleh karena itu, saudara-saudari, berusahalah lebih keras lagi melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan Ketujuh hal. Terus? di atas. Terus. Ya. Karena dengan begitu, kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil Ya. dan dipilih oleh Allah. Dipanggil dan dipilih oleh Allah. Karena kalau kamu tetap melakukan hal-hal itu, Ya. kamu pasti tidak akan gagal mencapai tujuan sorgawimu. Tidak terserandung. Terus? Dengan begitu, waktu kamu masuk ke dalam kerajaan yang selama-lamanya kamu akan disambut dengan penuh sukacita oleh penguasa dan raja penyelamat kita, Yesus Kristus. Iya. Kamu akan disambut. Masuk dalam kerajaan surga itu disambut. Memasuki kerajaan yang kekal. Dan selamat bersama dengan Tuhan. Disambut, saudara, dalam bahasa tadi disambut. Iya kan? Tapi begitu masuk, saudara, kamu tidak mempunyai sifat yang baik. Kebajikan 7 sifat itu enggak ada sambutan apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan, sulit orang kaya masuk kerajaan surga. Bukan hanya orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Dia juga mengatakan, pergi engkau hai yang terkutuk. Dia juga mengatakan untuk menolak masuk kerajaan surga, aku tidak kenal kamu. Tetapi siapa yang memiliki sifat-sifat tabiat itu tadi yang baik tadi, saudara, akan disambut di dalam kerajaan surga. Memang sifat tabiat itu yang baik itu tadi, saudara, itu berkenaan mematikan daging kita. Itu perlu penolong. Dan penolongnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Kita perlu penolong. Untuk menjadi baik, penuh pengetahuan, penguasaan diri, menjadi cerdas, tekun, saleh, bisa berbuat baik kepada banyak orang. Itu pertolongan Roh Kudus. Sifat daging dimatikan dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab siapa yang terus hidup dalam daging, itu berlawanan dengan Roh Kudus. Kita baca Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Mari kita baca, saudara ya. Haleluya, dapatkan. Pakai yang Alkitab dulu, ya. Ya, puji Tuhan. Ayat yang kelima. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Hidup menurut daging. memikirkan hal-hal yang dari daging. Oh, ya. Mereka yang hidup menurut roh,
memikirkan hal-hal yang dari roh. Puji Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging, mikir daging. Siapa yang hidup dari roh, menurut roh, dari roh. Yesus sering berbicara tentang kerajaan surga. Tetapi tidak penuh dengan Roh Kudus, yang dibicarakan bukan tentang kerajaan surga. Dan tidak tertarik dengan kerajaan surga. Tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani. Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Mestinya kita juga membicarakan kerajaan surga. Bahwa kerajaan surga bukan hanya terdiri perkataan, tapi kuasa. Terus, baca terus. 6. Karena keinginan daging adalah maut, Kematian. Terus, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. terus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, Oh iya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. iya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau hidup kita tidak dikuasai oleh roh, itu pasti saudara, sebab daging itu nempel pada kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, dan itu bermusuhan dengan Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Bagaimana mau disambut dalam kerajaan surga kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus? Ayat 9. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bukan milik Kristus. Terus, Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena Ya. kebenaran. Terus, Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya oleh rohnya, oleh Roh Kudus, yang diam di dalam kamu. diam di dalam kamu. Terus, Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. terus, Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. terus. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kamu, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, lawan dari kebajikan, lawan dari pengetahuan, lawan dari kesalehan, lawan dari ketekunan, lawan dari kesalehan, lawan dari hidup mengasihi saudara dan hidup mengasihi semua orang. Itu saudara tidak bisa dilakukan kalau tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya perjuangan kita, Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa Roh Kudus. Dan dalam Kisah Rasul, begitu mereka Yesus naik ke surga, mereka menyembah, dia pergi ke Yerusalem dengan sukacita. Dia berdoa selama 10 hari, dia meminta Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus atas mereka. Terus, baca terusnya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah. Terus, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan ya, yang membuat kamu menjadi takut lagi. ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Terus, Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh Jadi kita roh kita dengan roh Tuhan menyatu. Terus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus, Dan jika kita adalah anak, dan kita anak karena ada Roh Kudus tadi, maka kita juga adalah ahli waris. ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, Iya. yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, bersama dengan dia dalam penderitaan. Kalau memang kita menghadapi itu macam-macam saudara-saudara ya, tapi akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Puji Tuhan. Begitu saudara-saudara. Sebab jikalau kita hidup menurut daging, kita mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, sehingga muncul yang namanya kebajikan, kebaikan, muncul pengetahuan, bijaksana menjadi cerdas. Saudara-saudara mengelola hidup ini, puji Tuhan,
ada penguasaan diri, tekun, saleh, mengasihi saudara seiman, dan mengasihi semua orang. Itu kekuatan dari Roh Kudus. Kalau enggak, gimana saudara-saudara? Kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sebabnya Roh Kudus itu diberikan. Ini bukan hanya itu kepentingan kita. Sebab Tuhan juga mengatakan bahwa Injil Kerajaan Surga harus diberitakan. Ayat terakhir silakan dalam Matius pasal 24. Matius pasal yang ke-24. Matius 24. Silakan kita membaca, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-12. Ya. Matius pasal yang ke-24 ayat 11 mulai 11 bilas juga ayat 11. Ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini bicara roh, saudara. Nabi palsu itu berbicara tentang roh. Terus, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baru tiba kesudahannya itu adalah Yesus datang. Kapan Yesus datang? Kalau penginjilan itu selesai. Lalu siapa yang menginjil? Siapa yang menyampaikan Injil kerajaan? Sebab Roh Kudus itu, saudara, bukan hanya membentuk kehidupan kita dengan 7 sifat tadi, tapi Roh Kudus memberikan keberanian untuk kita bersaksi. Sebab Roh Kudus itu adalah roh kuasa. Bisa mengusir setan, bisa tumpang tangan kepada orang sakit disembuhkan. Ya, puji Tuhan. Orang yang dikuasai oleh setan, kita bebaskan. Kita ada bahasa-bahasa yang baru, menginjak ular, minum racun. Ada pembelaan dari Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Itu sebabnya perjuangan kita sekarang, rindukan Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus, saudara. Sebab janji Tuhan itu iya dan amin. Alkitab itu adalah isinya adalah firman kebenaran. Sedikit pun tidak ada kesalahan. Jadi kalau saya mengatakan mintalah Roh Kudus, itu adalah tertulis dalam Alkitab dan saudara akan mendapatkan itu. Kita datang kepada Yesus. Ada perjamuan kudus.